Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang kejahatan terhadap harta benda dalam pidana umum. Baik, teman-teman, saya Ramadi Saputra dengan NPM 230102T3 akan membuka sesi pembahasan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kejahatan terhadap harta benda dalam hukum pidana umum di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan jenis-jenisnya, kita harus tahu dan pahami dulu apa itu hukum pidana umum. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP disebutkan, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Artinya, hukum pidana umum adalah aturan pidana yang berlaku secara umum untuk seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Hukum pidana umum mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar ketertiban, keamanan, dan merugikan masyarakat secara umum. Salah satu kelompok kejahatan dalam pidana umum adalah kejahatan terhadap harta benda, yaitu tindak pidana yang menyerang hak milik atau kekayaan seseorang. Contohnya seperti pencurian, penggelapan, hingga penipuan. Nah, di video kami akan bahas jenis-jenis kejahatan tersebut lengkap berdasarkan dasar hukumnya. Baik, saya Memes Bella, NPM 22010080. Poin 2, pencurian dengan pemberatan. Jenis pertama adalah pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda. Contohnya, seseorang mengambil motor milik orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk memilikinya. Selanjutnya, ada pencurian dengan pemberatan dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan dengan kondisi tertentu seperti dilakukan pada malam hari, di dalam rumah atau tempat tertutup, dengan merusak pengaman seperti gembok atau kunci, dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dari 2 orang. Saat terjadi kebakaran, banjir, atau bencana. Jika salah satu kondisi tersebut terpenuhi, maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Contohnya, kasus pencurian seperti motor yang dilakukan 2 orang saat malam hari dengan merusak kunci pagar dan garasi karena memenuhi unsur pemberatan. Ancaman hukumannya lebih berat dari pencurian biasa. Saya Melvi Dwi Reftalobi akan membacakan poin ketiga. Pencurian dengan kekerasan dan penggelapan. Jenis berikutnya adalah pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Ancaman pidana ini bisa meningkat menjadi 15 tahun jika pencurian tersebut 1. Dilakukan pada malam hari, 2. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih, 3. Mengakibatkan luka berat atau kematian. Contohnya aksi perampokan minimarket dengan senjata tajam yang menyebabkan korban luka berat. Kemudian, penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bedanya dengan pencurian, penggelapan terjadi saat pelaku awalnya berhak memegang barang tersebut, namun kemudian memilikinya secara melawan hukum. Contohnya meminjam motor teman lalu menjualnya tanpa izin. Saya Anissa Triagustina, NPM 22010292. Poin 4, penipuan dan contoh kasus nyata. Selanjutnya ada penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lambat 4 tahun. Contohnya, seseorang membuat akun jual beli online palsu, lalu menawarkan barang yang tidak ada, dan setelah uang ditransfer oleh pembeli, pelaku menghilang. Ini termasuk penipuan. Kasus semacam ini marak terjadi di media sosial atau marketplace online. Salah satu contohnya viral,
kasus penipuan online di Surabaya tahun 2023, di mana pelaku menerima uang pembeli hingga jutaan rupiah, namun barang tidak pernah dikirim. Nama saya Claudia Olivia Anggraini, NPM 22010014. Saya akan membacakan poin kelima, ancaman pidana, kesimpulan, dan penutup. Ancaman pidana terhadap kejahatan-kejahatan ini bervariasi. 4 tahun untuk penipuan dan penggelapan, 5 tahun untuk pencurian biasa, 7 tahun untuk pencurian dengan pemberatan, 9 hingga 15 tahun untuk pencurian dengan kekerasan tergantung akibatnya. Menurut Andi Hamzah dari buku Hukum Pidana Indonesia, pidana dalam KUHP dibedakan berdasarkan tingkat bahaya akibat kejahatan dan kondisi saat peristiwa terjadi. Kesimpulannya, kejahatan terhadap harta benda adalah kejahatan yang menyerang hak milik orang lain dan dapat mengganggu ketertiban sosial. Kita perlu memahami jenis-jenis dan saksinya agar bisa lebih waspada dan tidak menjadi korban maupun pelaku. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat agar lebih berhati-hati dalam menjaga harta benda masing-masing. Terima kasih. Dengan penjelasan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.